Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi altini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma jalni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhuma nasina amin. Wa alimna bidzikri minhuma jahilna amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mursyiduna wa murabbi arwahi Syekh Muhammad Abdul Saifullah Al-Maslul nafa'ana wa iyyahum bi ilmihim wa jazzatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila hadratir ruhi mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Sahibul Wafat Ajul Arifin nafa'na wa yaumil mim wa jazzatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kekasih Allah yang Allah muliakan, seluruh yang hadir di Manaqib Online Internasional, pertama-tama saya mohon maaf karena saya tadi membuka-buka catatan saya ini Bun. Kalau nggak salah, terakhir Syahidmah Ilmiah itu pada bulan Mei. Ya, di bulan Mei itu kalau nggak salah pertemuan ke-9, gitu. Sekitar bulan itulah. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi hampir setengah tahun kita nggak ketemu. Saya mohon maaf gitu, karena ada kesibukan akademik yang tidak bisa dihindarkan. Apalagi terakhir ini kuliah sudah mulai offline. Saya ngurus 3 kampus, terutama di pasca sarjana yang nggak bisa saya tinggalkan. Sampai manaqib yang kemarin pun saya nggak bisa mudik gitu. Ini sangat luar biasa. Ya silakan dimaafkan, dimaklumin. Sibuk silakan. Iya. Ketika bunda kita ini nge-WA lagi, saya jadi teringat, Masya Allah. Makanya tadi kontak terus karena saya masih di kampus tadi. Saya pontang-panting ada satu kelas yang saya tinggalkan. Jadi silakanlah UTS. Jadi nggak bisa ditongkrongin gitu, saking kangennya sama jamaah gitu ya. Baik, saya kira dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih yang tak terhingga. Semoga kita semua mendapatkan limpahan karomah dari pengersa Abah, amin. To the point saja, kita nginget-nginget nih pada bahasan yang lalu, karena kita masih membahas kitab Miftahus Sudur, kita terusin aja lah itu. Gitu. Nyambung atau tidak nyambung, kita sambung-sambungkan. Dulu itu kalau nggak salah di catatan saya, kita sudah sampai membahas di masuk bab 2 ya. Jadi di bab 2 ini mengingatkan kembali memori kita bahwa setelah kita mendapatkan talqin dzikir gitu. Setelah kita mendapatkan talqin dzikir, maka ada hal yang harus kita perhatikan. Karena kalau ini tidak kita perhatikan, kita tidak punya alat ukur. Ini bahayanya gitu. Dia tidak punya alat ukur, kita ini kalau dihitung dari makom itu sudah sampai di tangga keberapa, di makom mana gitu. Karena kita nggak punya alat ukur. Nah, akibat nggak punya alat ukur, maka kita merasa sudah di langit ke-7 gitu. Ternyata itu belum sampai, baru perasaannya aja. Karena hidup masih belepotan, akhlak masih belepotan. Ngomongnya sih bagus, luar biasa. Di sana sini ngomong tentang dzikir, mempromosikan dzikir. Mungkin kalau wakil talqin kayak saya nalkin di mana-mana, padahal kitanya sendiri gitu karena nggak punya alat ukur, ternyata masih sedemikian jauh gitu. Jadi hanya hidup di angan-angan.
Ini kan yang berbahaya gitu, dan angan-angan ini mendahului dari pikiran, mendahului dari kolbu, dan selalu merintangi di dua-duanya itu. Angan-angan itu namanya al-hawajis. Sehingga ini pengalaman saya sendiri, merasa asa sudah di langit ketujuh gitu, udah di surga. Ternyata begitu balik ke alam nyata, kita masih belepotan juga gitu. Kalau kita nanya sana sini, ternyata masukannya masih sangat menyakitkan hati, padahal kita udah merasa jadi ahli dzikir. Nah, itulah pentingnya untuk mengontrol. Karena itu maka patokan kita setelah ditalkin dzikir itu bukan hanya basyiro wa nadhiro itu kan. Karena selama ini kita hanya menerima al-busyro. Al-busyro itu kabar-kabar gembira, angin surga. Tapi ada yang kita lupakan. Nadhiro. Nadhiro itu sisi-sisi peringatan-peringatan kerasnya ini yang diabaikan. Bahkan di dalam sebuah toriko ketika ada apakah itu wakil talqin, badal atau guru, ketika mengingatkan hal-hal yang buruknya itu cenderung kita tidak mau menerima. Nah, ini kan jadi penyakit pada akhirnya. Ya, maka ini penting. Karena itu yang pertama, kita lihat kontrolnya itu dari surat Az-Zumar dulu. Gitu. Setelah kita menerima talqin dzikir kan macam-macam. Bahkan ada yang setelah menerima talqin dzikir itu jadi terpuruk hidupnya. Ini salah, itu salah, ini jadi masalah dan lain. Akhirnya menyalahkan dzikir, menyalahkan talqin, menyalahkan abah, bahkan menyalahkan torikoh. Bisa jadi gitu. Tapi karena malu, udah gengsi, kadung jadi ahli dzikir, akhirnya diterusin aja, tapi nggak dapat nilai apa-apa. Ini kan berbahaya juga. Baik, setelah kita menerima talqin dzikir, mungkin dimulai dari sini. Di Az-Zumar ayat 22 itu kan sudah disebut bahwa yang sudah menerima talqin dzikir itu disadari atau tidak, di kolbunya itu harus sudah ada an-nur, sudah ada cahaya. Afama syarahullah sadrul Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Jadi disadari atau tidak, dzikir itu menghasilkan cahaya. Talqin dzikir yang dihunjamkan oleh Maha Guru kita masuk ke dalam kolbu kita, yang jahar maupun yang hobi, itu kan menghasilkan nur. Gitu. Nah, tanda-tanda kehadiran nur ini, maka pada waktu yang lalu di kitab Miftahus Sudur ini, itu ditandai dengan adanya tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu bagaimana si ruh itu dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrah ruhani itu sebetulnya hanya satu, yaitu ketergantungan. Ketergantungannya kepada siapa? Seperti seorang anak, dia sangat tergantung kepada induknya. Kalau ruhani, yang memiliki karakter tiflul ma'ani, karena nur itu sudah hadir di dalam kolbunya, maka ketergantungannya kepada Allah sangat besar. Kalau kita ketergantungan kepada Allah, ya wallahu alam, tanya diri kita sendiri gitu kan. Karena ini harus jujur gitu ya. Jadi mungkin lagunya siapa itu yang jujurlah padaku, yang kayak gitu-gitu tuh, siapa tuh ya. Jadi padakunya di sini ada dua, ada yang ku kecil, ada yang ku besar. Kalau jujurlah padaku ke dalam diri sendiri kita, maka udah terasa belum sih itu gitu loh. Tapi kalau jujurlah padaku sama yang punya ruhani, maka sudah merasa kehadiran tiflul ma'ani itu ada apa enggak. Penting itu untuk alat kontrol. Jangan sampai kita sudah merasa di langit ketujuh gitu. Jadi cuma perasaan doang, cuma hawajis. Hawajis itu angan-angan. Kenyataannya nggak gitu kan. Yang kedua, kehadiran nur di dalam kolbu dari talqin dzikir yang diamankan, dilestarikan gitu ya, diamalkan. Itu kan menghadirkan pada waktu itu yang disebut dengan adauk, rasa surgawi yang sudah Allah hadirkan di kolbu. Apa itu? Salah satunya adalah merasakan hayatun abadiyatun ukhrawiyatun. Itu istilah di kitab Miftahus Sudur.
Jadi rasa surga yang sudah mulai dihadirkan di dalam kehidupan kita, rasanya dulu. Karena tubuhnya kan masih di sini. Tapi rasa surganya sudah Allah hadirkan. Maka ketika dia hadir di rumah, di tempat kerja, dimanapun, itu yang luar biasa bahasa Abah tuh. Di sana senang, di sini senang. Sudahkah itu hadir di dalam kehidupan kita? Makanya ini harus jujur banget gitu, harus jujur banget. Karena kalau ini nggak dikontrol, maka nanti sulit untuk mengeceknya ini ada kesalahannya di mana loh. Di level mana ada kesalahannya. Karena Abah senantiasa mengungkapkan di sana senang, di sini senang. Kok kita di tempat manakiban senang, pulang ke rumah, gitu. Pulang ke dunia nyata. Nah, jadi ini ada bagian-bagian yang harus terus kita kontrol gitu. Nah, maka kemudian nanti zikir yang jahar maupun yang hobi itu harus betul-betul kita pakai instrumen ini untuk mengontrol hadirnya rasa-rasa ini. Misalnya begini, kalau rasa-rasa ini tidak hadir, berarti kan ada di makom mana tuh kita? Ya, antara rasa surga yang Allah janjikan bagi ahli zikir dengan rasa neraka gitu yang selalu hadir. Masih besaran mana? Karena kan nanti seharusnya rasa surga yang disebut dengan adzauq, apakah itu tiflul ma'ani, apakah itu hayatun abadiyatun, ukhrawiyatun, itu kan seharusnya harus lebih dominan gitu. Karena kita masih hidup di sini, ya tentu saja nanti komponen-komponen sifat duniawi yang sifatnya syuglun, memenuhi, menjajah, membuat manusia tergantung, itu akan selalu hadir. Tetapi kehadirannya itu kan tidak lama seharusnya, dikikis lagi oleh zikir. Sehingga ketika terjadi fluktuasi, ketika dia turun gitu, grafiknya ke bawah, maka ketika zikir didongkrak lagi ke atas. Sehingga ayat ala bidzikrillah tatmainul qulub itu paling tidak gitu kan, syukur kalau konstan. Tapi paling tidak ketika terjadi turun gitu, maka itu tidak terlalu jatuh. Dan ketika terjadi dinaikkan oleh Allah tidak terlalu pongah. Hadir belum rasa-rasa itu. Nah, kalau ini belum, maka bahaya ini. Kita harus punya alat kontrol. Alat kontrolnya itulah yang akan kita bahas di kitab Miftahus Sudur ini, yaitu dimulai dengan coba kita perhatikan lagi dikir yang jahar dan kerasnya itu. Karena kalau dikir yang jahar dan keras ini SOP-nya tepat gitu, menyentuh titik-titik latifah yang tepat, maka mestinya kehadiran-kehadiran virus-virus kehidupan dunia, apakah yang dari dalam yaitu dari nafas kita, maupun yang dari luar yaitu dari dunia dan setan, maka itu seharusnya sudah mulai bisa di clean up. Nah, kadang-kadang, makanya ini kan sekarang lagi rame nih, kelompok-kelompok yang dikirnya itu, gerakannya itu, Masya Allah sudah tidak terkontrol lagi, bahkan cenderung kepada zikir yang ya tidak diajarkan begitu oleh mursyid kita. Kalau kita cek juga ke atas tidak seperti itu. Bahkan akhirnya kan jadi fitnah. Karena ini zikirnya malah menjadi tidak efektif, tidak menghasilkan apa-apa. Sampai ada orang menyebut, wah itu zikirnya setan. Kenapa? Karena ketepatan dari bagaimana zikir itu menyentuh titik-titik latifah. Ya, dari mulai nafsu mardiyah, naik lagi ke amarah, naik lagi ke kamilah, turun lagi ke rodiyah, turun ke mardiyah, terus ke mutmainnah, sampai disimpan di lawamah. Itu kan seharusnya itu betul-betul kita rasakan dan kita pastikan bahwa si titik-titik itu tersentuh. Karena kalau enggak, ya seperti yang kita rasakan, dikir-dikir kok nafsunya masih belum terkendalikan. Jangankan terkendalikan, terbersihkan aja enggak. Nafsu amaroh yang selalu masih perhitungannya urusan duniawi, kelezatan duniawi masih lebih dominan. Nafsu lawamah yang masih suka mencela dan mencari-cari kesalahan orang.
Ya nafsu sawiyah, merasa aku paling ahli dikir, paling ahli sohbah, paling pinter, paling dan seterusnya. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang kayak soleh gitu, tapi munafik, tapi bersembunyi di balik kesalehan dan simbol-simbol keulamaan, ketorekatan. Padahal munafik gitu. Itu buruknya mutmainnah bisa sampai ke sana. Nafsu rodiyah nggak ridho gitu dinasehatin karena merasa masa sih. Nafsu mardiyah yang nggak ridho memberi maaf kepada orang sehingga orang selalu dianggap salah, yang benar adalah dirinya. Maka akhirnya terjadi firqoh lagi, yang ini bukan kelompok kita, itu bukan kelompok kita, ini kelompok saya. Ini saja kok belum bisa dikendalikan, kenapa bisa begitu? Maka lucu kan, kok diri anak Sabandiah saja menyatu, tapi ada orang-orang yang mutajilah gitu. Ini ngelompok ini ngelompok ini. Itu nafsu apa nyadar? Padahal ahli dikir gitu. Ini kan yang berbahaya. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau tidak dikontrol dengan ilmu, maka ya seperti bablas begitu aja. Ya. Nah, makanya mari kita cek. Misalnya kalau misalnya nanti si dikir jaharnya saja itu sudah tidak berfungsi, menggedor titik-titik yang tadi, waspada. Karena misalnya jangan-jangan hati kita itu sebetulnya udah keras gitu, tapi berbalut daripada simbol-simbol ketarekatan, kan ini berbahaya. Ya, maka misalnya di dalam kitab Miftahus Sudud, kolbu itu diibaratkan dengan batu. Wal kolbu musyabbatun bil hijaroh bidalilin qaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah wa asyaddu qaswah. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Pangresa Guru Agung Abah Anu mengatakan, hati itu diumpamakan seperti batu. Dari mana kita mengumpamakan itu? Itu dari dalil firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 74, summa qasat qulubukum. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Begini, ayat ini selalu ditujukan kepada orang yang di luar ahli dikir, seolah-olah ahli dikir itu enggak juga, karena nanti ada yang dikirnya itu munafik gitu. Ada yang bersembunyi kemunafikannya di balik dari dikir itu. Makanya misalnya Imam Kusyairi, kemudian Ibnu Athaillah mengkategorikan dikir itu kan ada 3 ahli dikir itu. Ya, ada yang dikirnya orang mukmin, ada yang dikirnya orang munafik, ada yang dikirnya yang paling tinggi ini yang disebut dengan kaum-kaum yang sudah di atas yang mukmin itu. Kita nggak tahu kalau kita nggak tahu kriterianya, nggak tahu kontrolnya. Makanya waspada gitu ya, waspada. Fakama anal hajarul layan kasiru ila biquwatin pakadalika dzikru la yu'athiru fi jam'i syatatin qalbi sahibihi illa biquwah. Sebagaimana seumpama batu gitu kan, itu tidak akan pecah kecuali dengan illa biquwah, kecuali dengan pukulan yang kuat. Fakama, maka begitupun zikir tidak akan memberikan dampak dalam menghimpun fokusnya hati bagi para pendikirnya, bagi hati yang sudah keras itu, kecuali ya dihajar dengan zikir yang keras. Maka zikir yang keras ini sebetulnya luar biasa untuk memecahkan sifat-sifat yang buruk yang bersembunyi di balik-balik yang tadi itu. Karena itu maka waspada, jaga gerakan zikir kita. Ini yang dimaksud zikir itu harus dengan suara yang keras dan pukulan yang terarah, itu maksudnya. Jangan sampai nanti karena tidak tepat kepada titiknya, sehingga zikirnya itu nggak ngaruh, tapi ngerasa bahwa dia sudah jadi ahli zikir. Karena itu maka perlu keistiqomahan. Istiqomah itu kan mudawamah, tetapi kemudian kita merasakan betul bahwa titiknya udah benar belum. Dan kalau belum benar terus, kalau belum benar terus, kalau belum terasa terus, kalau belum ada efeknya terus, itu istiqomah. Dengan tidak menghitung-hitung ini udah nyampe apa enggak. Terus saja, karena nanti itu urusan Allah yang memberikan rasa kepada kita. Itulah yang dimaksud wa alla wistaqamu ala thariqati la asqainahum an ghadaqah. Istiqomah di sini tidak hanya menghitung lamanya waktu.
Karena ada orang yang sudah bertahun-tahun tapi ternyata dia ahli munafik zikirnya. Waspada karena tidak memperhatikan hal-hal yang tadi, dan itu adalah kewajiban kita untuk mengontrol diri sendiri. Ya. Lalu kemudian di kitab Tauhid ini diteruskan. Wa qala Syaikhul Kamil Ibrahim Al-Matsbuli radhiyallahu anhu, irfa'u aswatakum fi dzikri ila an tahsula lakumul jam'iyah kal arifin. Syekh Kamil Ibrahim Al-Matsbuli radhiyallahu anhu berkata, keraskanlah suara dzikirmu. Kenapa? Agar tercapai al-jam'iyah sebagaimana yang diperoleh oleh kaum arifin. Pertanyaannya, kenapa saya Ibrahim Al-Matsbuli itu menyuruh begini sampai harus terasa apa yang disebut al-jam'iyah, mal jam'iyah. Apa itu jam'iyah? Al-jam'iyah ya ijtima'ul himami fit tawajjuhi ilallah wal istighali bihi amma siwahu bi izaiha. Jadi al-jam'iyah itu adalah kumpulnya berbagai himmah ketika kita bertawajuh menghadapkan wajah ruhani kita kepada Allah. Kemudian sibuk hanya mengingat Allah sehingga lupa kepada yang selain Allah. Jadi apa yang disebut dengan himmah? Himmah itu adalah suasana terfokusnya segala rasa tercurah kepada satu titik, apa itu Allah saja. Nah, maka zikir yang keras itu kenapa harus berjamaah? Karena kalau zikir berjamaah, lalu kemudian ada keseragaman sampai kepada titik frekuensi tertentu, maka kita itu akan terfokus kepada satu titik. Apa? Mengingat Allah. Itu sebab kenapa Abah sampai dari beberapa bulan yang lalu subuh itu turun kan? Karena pada saat itu ada suara zikir yang di sana gini, di situ gini, di sana keras, di sini enggak. Itu langsung Abah mengomandokan bagaimana supaya suara jam'iyah itu ada satu frekuensi. Kenapa? Supaya tercapai ijtima'ul himam. Ijtima'ul imam itu adalah kumpulnya fokus dari kumpulan segala rasa itu tersurah kepada satu saja. Makanya disarankan untuk merem. Lalu bukakan ini. Dan dengan suara yang datar, lalu kemudian sama, sampai kepada frekuensi tertentu, ini yang sedang saya uji coba sekarang ke mahasiswa. Ternyata dengan zikir yang frekuensinya jelas, datar, nggak ngawur, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, atau nggak yang ini keras, yang ini enggak, datar gitu. Ini yang dimaksud supaya al-jam'iyah itu tercapai. Apakah itu? Ijtima'ul himam fit tawajuh ilallah. Sehingga nggak ada fokus kecuali yang lain. Rasakan. Kalau sudah sampai di suasana itu, di gelombang itu, maka akan lain efek zikir itu. Ya, itu. Nah, maka berzikir dengan suara keras itu banyak manfaatnya selain yang tadi untuk mengontrol titik-titik yang tadi. Sudahkah ada efeknya? Apakah suara al-jam'iyahnya, ijtima'ul himamnya itu sudah sampai atau enggak? Dan ada ini di dalam Miftahus Sudur ini disebut wa qad qalu idza dzakarul muridu rabbahu bi syiddatin wa azmin tawiyat lahu maqamatu tariqi bi suratin bi ghairi but'in parubama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin au aktsara. Ini manfaat yang sangat luar biasa. Wa qad qalu, para ulama ahli sufi sudah berkata, jika seorang murid berzikir dengan kuat dan sungguh-sungguh bareng gitu kan, maka itu ada akan terjadi kalau anak sekolah itu kan ada akselerasi, akan terjadi akselerasi dinaikannya ruhani kepada makomat di dalam thariqah dengan cepat. Ini yang harus dibahas tuntas dulu. Apa itu makomat itu? Makomat itu kan kenaikan, baik diukur dari segi waktu, dari segi ilmu, dari segi seringnya, tingkatan-tingkatan kita. Nah, ini yang belum dibuka, sehingga kita nggak tahu kita ini makomnya sudah sampai di mana ya kenaikan ruhani kita. Nah, karena zikir yang keras itu bisa mempercepat gitu perolehan kenaikan dari tahapan-tahapan ruhani kita. Sehingga jelas nanti, oh saya sudah di sini, oh sudah merasakan ini, sudah merasakan ini. Kalau saya merasakan ini, itu sudah di makom apa? Nah, karena nanti ada makom, ini pernah saya terangkan dalam hikmah ilmiah. Ada makom, ada hal gitu.
Kalau makom itu adalah tahapan dan tingkatan kayak tangga gitu. Tetapi kalau hal itu adalah perolehan-perolehan yang Allah berikan yang berupa akhlak sufi atau akhlak la ilaha illallah. Karena bisa jadi ada orang yang makomnya tinggi karena sudah senior, sohbah terus dengan abah, diberi itu, diberi ini, dan dia menjadi seseorang yang kita hormati, berarti makomnya udah tinggi itu. Tapi apakah halnya itu otomatis muncul? Karena hal itu suka-suka pemberian Allah dan ada di dalam akhlak makrifat. Bahkan bisa jadi orang yang makomnya tinggi, tapi akhlaknya masih buruk, berarti halnya nggak Allah berikan. Kalau ini nggak kita kontrol, maka ini berbahaya. Itulah muncul perasaan-perasaan atau hawajis-hawajis seperti sudah merasa di langit ketujuh, tapi kok akhlaknya dia sendiri nggak bisa ngontrol. Hati-hati, karena dikir itu adalah senjata bermata dua. Dia bisa membongkar akhlak orang lain, tapi dengan dikir, akhlak dan aibnya yang tersembunyi sekalipun, itu dibongkar oleh dikirnya sendiri, tetapi yang bersangkutan tidak merasa. Yang merasa orang lain. Ini yang berbahaya. Ya. Nah, maka misalnya contoh makom. Makom itu kan macam-macam tergantung siapa tokoh sufi yang mengatakannya. Yang paling umum misalnya makom yang pertama itu adalah tobat, yaitu ketika kita dihapuskan dosa masa lalu dengan takkid. Dari situ naik ke mujahadah, sungguh-sungguh enggak? Naik ke takwa, bener enggak menyimpan rasa takutnya oleh Allah? Naik ke kholwat, naik ke ujlah gitu kan, naik ke waro, naik ke zuhud, naik ke tawadu. Ini akhlak-akhlak ini muncul nggak di kita? Kalau nggak dibahas, kalau nggak tahu, bablas we. Wah, pokoknya nggak perlu mikir itulah. Kita kan sudah dikir, cukup dengan dikir, sudah dijamin oleh Abah. Ini yang berbahaya itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngontrol. Mana contoh hal akhlak? Nanti misalnya, setelah dia dinyatakan taubat, dosa masa lalunya dihapus. Dalam hal, yaitu di dalam akhlak dan perilaku ruhaninya, baik terhadap manusia maupun terhadap Allah. Ada kemampuan yang satu, contohnya muraqabah. Muraqabah itu kemampuan mengintip. Mengintip diri, ini yang paling susah. Mengintip diri sendiri ke dalam, mengintip kedekatan dia dengan Allah, dan mengintip bagaimana akhlak dia dengan sesama. Coba kalau nggak muncul muraqabahnya, dia nggak bisa mengintip. Lupa diri, merasa dia itu sudah di langit ketujuh, sudah menjadi wali, sudah itulah, sudah ini. Padahal dia nggak bisa ngintip tentang kesalahannya sendiri. Tapi kesalahan orang lain terlihat. Muraqabahnya nggak muncul, berarti halnya nggak dapat. Tapi makomnya tinggi bisa jadi. Misalnya al-qurbu wal-bu'du. Ini kan kontrol diri nih. Kita merasa enggak kapan merasa dekat dengan Allah, kapan merasa jauh. Allah selalu dekat. Kita yang menjaga jarak. Jadi al-qurbu wal bu'du itu kan hal. Itu kan perilaku. Merasa enggak kita ini jauh dari Allah? Merasa enggak? Karena ini aspek rasa. Al-khawf, ar-raja, al-yaqin, al-uns. Al-uns itu kerinduan yang mendalam kepada ilahi. Apakah itu sudah muncul? Insya Allah nanti al-maqamat wal ahwal ini akan kita tambahin supaya kita punya kontrol diri. Saya kira untuk hidmah ilmiah sore ini kita cukupkan sekian. Semoga kita mendapatkan pencerahan untuk bisa mengerem diri. Iya ya, jangan-jangan kita sudah merasa di langit ketujuh padahal halnya enggak kita dapat. Sehingga kontrol diri itu ada. Itulah yang disebut basyiro wa nadhiro. Kita mendapatkan pencerahan, kegembiraan yang luar biasa, tapi kita justru harus makin hati-hati. Ini sudah nempel enggak di kita? Ya, karena zikir itu seharusnya membuat kesadaran diri kita itu lebih tajam lagi. Saya kira itu, semoga kita semua mendapatkan pencerahan dengan karomah dari Panggaresa Abah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.